Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 2A, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairun Ternate. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menentukan nilai data dengan menggunakan fungsi lookup. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami, yaitu Safini sebagai ketua. Selanjutnya ada Ulan Destiana, Putri Anissa, dan Wiwin Suryani, yang dimana mereka nantinya akan menjelaskan tentang fungsi lookup dengan soal yang telah ditentukan. Sebelum masuk pada tutorialnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu fungsi lookup dan beberapa poin di dalamnya. Yang pertama, apa itu fungsi lookup? Jadi, fungsi lookup merupakan untuk mencari dari suatu tabel atau suatu kelompok dengan suatu kriteria sehingga menghasilkan suatu laporan. Jadi, fungsinya adalah mencari dalam kelompok tertentu satu nilai, kemudian nilai itu diambil, direkrut menjadi laporan yang lain. Fungsi lookup juga dibagi menjadi dua, yaitu vertical lookup dan horizontal lookup. Vertical lookup berfungsi untuk mengambil atau mengintegrasikan data secara vertikal. Kemudian horizontal lookup digunakan untuk mengambil atau mengintegrasikan data secara horizontal. Kemudian tabel lookup juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada lookup kolom dan data kolom. Lookup kolom adalah kolom tabel yang digunakan sebagai kunci untuk mencocokkan data sel. Kemudian yang kedua, data kolom adalah kolom-kolom yang memuat data-data yang akan diambil dan digunakan. Nah, di sini juga terdapat dua bentuk dari lookup, yaitu yang pertama bentuk lookup vektor dan bentuk array. Jadi lookup vektor ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil sel dengan mencocokkan range referensi yang disesuaikan dengan rank hasil, di mana kedua rank merupakan vektor berukuran 1xn atau nx1. Di sini juga terdapat rumus dari lookup vektor, yaitu keterangannya di mana lookup value ini adalah sel yang akan dicocokkan dengan lookup vektor. Kemudian lookup vektor ini adalah sel referensi yang dijadikan acuan menjadi. Kemudian lookup vektor ini adalah sel referensi yang dijadikan acuan mengambil data. Dan yang selanjutnya ada result vektor. Result vektor adalah sel yang diambil nilainya dengan melakukan penyesuaian dengan lookup vektor. Selanjutnya di sini ada juga bentuk array. Bentuk array adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil sel dengan mencocokkan data pada suatu array, di mana array berukuran 2xn atau nx2. Array yang berukuran nx akan disesuaikan dengan melakukan partisi menjadi array berukuran 2xn baris awal dan akhir atau nx2 kolom awal dan akhir. Di sini juga terdapat rumus dari bentuk array. Yang pertama itu keterangannya ada lookup value adalah sel yang dicocokkan dengan array, dan array adalah rank yang digunakan untuk melakukan pencocokan data. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang berikutnya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal penggunaan fungsi lookup untuk kasus menghitung data penjualan barang di toko komputer Ternate.
Baik, di tabel ini kita memiliki sejumlah kolom, jadi tabel ini menggambarkan sebuah tabel penjualan produk dari toko komputer Ternate. Di kolom pertama terdapat kode barang, kemudian ada nama barang, selanjutnya ada harga dalam satuan rupiah, kemudian ada diskon, terus ada harga setelah diskon dalam bentuk satuan rupiah, kemudian ada jumlah unit terjual atau yang laku terjual, dan ada nilai terjual dalam satuan rupiah, kemudian ada kode kasir dan nama kasir yang menjual suatu produk atau barang yang ada di toko komputer Ternate. Nah, tabel yang ini dinamakan tabel rank atau tabel rujukan. Sedangkan ini adalah tabel utama. Dan di tabel utama bisa kita lihat di sini nama barang itu masih kosong, diskon masih kosong, harga setelah diskon juga masih kosong, jumlah unit terjual masih kosong, nilai terjual masih kosong, dan nama kasir pun masih kosong. Nah, langkah pertama kita akan mencari nama barang berdasarkan kode barang yang ada di sebelah kiri seperti ini, yang nantinya kita akan kumpulkan kode barang, hubungkan kode barang dengan tabel rank atau tabel rujukan di bawah ini. Selanjutnya kita akan mencari nama barang dengan menggunakan fungsi vertical lookup. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara fungsi vertical lookup dan fungsi horizontal lookup. Fungsi vertical lookup yaitu terdapat kode barang, nama barang, diskon itu berada di atas kolom. Sementara fungsi horizontal lookup, nama kode kasir dan nama kasir berada di sebelah kiri dan berdasarkan baris. Kita langsung saja mencari nama barang. Kita awali rumus sama dengan VLOOKUP. Parameter pertama yaitu lookup value, yaitu kode barang yang menghubungkan kode barang dengan kota acuan, yaitu A4. Kita berikan pemisah parameter. Di sini saya menggunakan parameter titik koma. Mungkin di komputer kalian bisa menggunakan titik 2. Kemudian parameter kedua yaitu tabel rank. Kita blok dari kolom pertama sampai kolom ketiga seperti ini. Kita berikan pemisah parameter. Kemudian kita kasih parameter ketiga file index nomor atau nomor indeks. Pada tabel rank, nama barang berada pada kolom nomor berapa. Di sini bisa kita lihat kode barang berada pada kolom nomor ke-1, nama barang berada pada kolom kedua, dan diskon berada pada kolom ketiga. Jadi kita menekan angka 2 karena kolom barang berada di kolom kedua. Kemudian kita langsung saja enter, dan seperti ini tampilannya. Misalnya kode barang A1 adalah laptop Acer, dan kemudian di tabel rank atau rujukan itu juga sama, terdapat laptop Acer dengan kode barang A1, kemudian A2 komputer IBM, dan di tabel rank juga terdapat nama yang sama, yaitu komputer IBM. Selanjutnya kita akan mencari diskon, yaitu kita awali sama seperti tadi. Masih menggunakan VLOOKUP. Jangan lupa kita tetap menggunakan buka kurung dan tutup kurung. Parameter bersama kita masih menggunakan lookup value, yaitu A4. Kemudian
kita menggunakan parameter kedua, yaitu tabel array. Parameter kedua, kemudian kita blok. Oke. Kemudian kita berikan pemisah parameter yang seperti tadi. Kemudian parameter ketiga yaitu index number di tabel array. Diskon berada pada kolom ketiga. Yaitu langsung saja kita ketik, kemudian kita langsung saja kita enter dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita mencari harga setelah diskon. Harga setelah diskon sama saja rumusnya sama dengan C4 dikali buka kurung, jangan lupa sama saja tutup kurung, 1 dikurang harga awal diskon yaitu D4, kemudian kita enter, hasilnya seperti ini. Ini ada jumlah nilai jual dan dalam satuan rupiah. Selanjutnya kita di sini akan menentukan nilai terjual dalam satuan rupiah dengan rumus sama dengan F4 dikali dengan E4, kemudian kita enter dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan nama kasir. Di sini kita akan menggunakan fungsi horizontal lookup. Fungsinya yaitu sama dengan lookup, kemudian kita awali dengan buka kurung. Di sini kita akan menggunakan parameter pertama yaitu H4, kemudian kita beri titik pemisah atau titik parameter. Selanjutnya kita menggunakan parameter kedua yaitu tabel array. Kita blok saja tabel array-nya. Setelah itu kita berikan titik parameter kembali. Kemudian kita mencari array index number di bawah tabel array horizontal lookup. Nama kasir berada di baris berapa? Di sini bisa kita lihat nama kasir berada di baris kedua. Dan yang terakhir kita akhiri dengan tutup kurung, kemudian kita enter. Di sini nama kasir bisa kita samakan pada tabel pertama dengan tabel array. Di sini di tabel array 02 atas nama Ulan dan di tabel utama pun sama atas nama Ulan. Sedangkan di tabel array 02 itu Wiwin. Kemudian di tabel utama sama 02 Wiwin. Kemudian di tabel ketiga yaitu Putri, di sini sama Putri. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada teman saya untuk melanjutkan contoh soal selanjutnya. Ya, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya tadi. Ya, di sini saya akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana cara menggunakan fungsi VLOOKUP untuk menghitung rekapitulasi pendapatan pada bulan Januari tahun 2018. Nah, di sini bisa Anda lihat ada tabel yang memuat beberapa data. Yang pertama ada nomor urut tamu yang menginap di Hotel Gamara, kemudian ada nama tamu, kode kamar, tanggal masuk, tanggal keluar,
lama inap, kemudian ada tipe kamar, biaya per hari, diskon, dan total biaya. Nah, sekarang kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Sebelum itu, saya akan tunjukkan terlebih dahulu tabel array atau tabel referensi. Nah, di sini di tabel array atau tabel referensi akan kita jadikan acuan pada kolom yang masih kosong di tabel utama. Ya, untuk tabel array atau tabel referensi ini memuat beberapa data. Yang pertama ada kode kamar, dan yang kedua ada tipe kamar, dan ketiga ada biaya per hari, dan yang keempat yaitu ada diskon. Nah, untuk menghitung lama inap, rumusnya sama dengan tanggal keluar dikurang tanggal masuk, lalu tekan enter. Ya, untuk Verasati menginap selama 9 malam. Selanjutnya untuk baris kedua, rumusnya sama dengan tanggal keluar dikurang tanggal masuk, lalu tekan enter. Ya, untuk Johnson juga sama, dia menginap selama 9 malam. Ya, selanjutnya untuk mempercepat waktu, kita copy. Ya, untuk hasilnya sudah keluar semua. Selanjutnya untuk menghitung tipe kamar, rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Untuk parameter pertama kita blok kode kamar, lalu pemisah parameter di sini saya menggunakan titik koma. Lalu untuk parameter kedua yaitu kita masuk ke tabel array atau tabel referensi, kemudian kita blok, lalu pemisah parameter, kemudian di call index, yaitu tipe kamar berada pada kolom kedua di tabel array atau tabel referensi. Lalu pemisah parameter kita masukkan false. False di sini berfungsi agar Excel dapat mencari dan menyesuaikan antara kode kamar yang ada pada tabel pertama dan nantinya akan bersesuaian dengan kode kamar yang ada pada tabel array atau tabel referensi. Kemudian tutup kurung. Kita masukkan sel di A27 dan D29 yaitu lambang dolar. Ya, lalu tekan enter. Untuk Verasanti tipe kamarnya yaitu single. Nah, selanjutnya kita copy. Nah, untuk hasil tipe kamarnya sudah keluar semua. Selanjutnya kita menghitung biaya per hari. Rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Parameter yang pertama kita blok kode kamar, pemisah parameter. Parameter yang kedua kita masuk ke tabel array atau tabel referensi, kita blok. Lalu pemisah parameter. Untuk selanjutnya itu ada call index, biaya per hari berada pada kolom ketiga yaitu di tabel atau tabel referensi. Lalu pemisah parameter false, kemudian tutup kurung. Di sel A27 dan D29 kita masukkan lambang dolar, lalu tekan enter. Ya, untuk biaya per hari Verasanti nilainya sudah keluar.
kemudian kita blok atau copy. Ya, seperti ini nilainya sudah keluar semua. Selanjutnya untuk menghitung diskon, rumusnya sama dengan VLOOKUP buka kurung, parameter yang pertama kita blok kode kamar, pemisah parameter, kemudian parameter yang kedua yaitu kita masuk atau blok di tabel array atau tabel referensi, lalu pemisah parameter, diskon berada pada kolom keempat di tabel array, pemisah parameter false, lalu tutup kurung, kemudian masukkan lambang dolar, lalu tekan enter. Untuk Verasanti nilainya sudah keluar di diskon, lalu kita copy dan hasilnya sudah keluar semua. Ya, selanjutnya kita menghitung total biaya. Rumusnya sama dengan buka kurung lama inap dikali biaya per hari, kemudian tutup kurung, dikurang buka kurung diskon dikali lama inap dikali biaya per hari lalu tutup kurung, kemudian tekan enter. Ya, selanjutnya kita copy untuk mencari hasil terakhir, yaitu kita mencari nilai maksimal, nilai minimal, dan nilai rata-rata. Ya, rumusnya sama dengan max buka kurung, kita blok dari atas sampai ke bawah, kemudian tutup kurung lalu tekan enter. Ya, selanjutnya untuk nilai minimal rumusnya sama dengan min buka kurung, kita blok lagi, lalu tutup kurung, tekan enter. Ya, untuk nilai rata-rata rumusnya sama dengan average buka kurung, kita blok lagi, lalu tutup kurung, tekan enter. Ya, dari semuanya kita sudah melihat hasil terakhir. Ya, jadi kesimpulannya bahwa fungsi VLOOKUP untuk mencari nilai tertentu berdasarkan kode pada tabel pertama yang kita hubungkan dengan kode yang sama pada tabel referensi, bisa berdasarkan kolom dan juga bisa berdasarkan baris. Ya, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.